Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami boleh tiba di sorga dan boleh menikmati buah dari pohon kehidupan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan pagi pada pagi ini adalah Kita Memakan Buah Pohon Kehidupan. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Mengingat kedatangan Tuhan yang segera, betapa kita harus tekun dalam membentuk seluruh tabiat kita menurut peta ilahi itu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Bukankah hal ini layak untuk diperjuangkan? Jikalau kita kehilangan surga, kita kehilangan segala-galanya, dan tidak satu pun di antara kita yang sanggup melakukan hal itu. Jikalau kita mengingat sukacita kekal yang menunggu orang yang menang itu, dan percaya pada Kristus sementara kita berjuang untuk penyempurnaan tabiat, apakah engkau berpikir bahwa kita tidak akan berbahagia? Haruskah hal ini membuat kita tidak berbahagia dalam meniru teladan Kristus akan penyangkalan diri dan pelayanan? Kita sedang mencari kehidupan yang sama ukurannya dengan hidup Allah. Oleh sebab itu, segala sifat kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Kita harus mengarahkan hidup kita dengan sedemikian rupa, sehingga kita dapat datang kepada Allah dalam keyakinan dan membuka hati kita di hadapannya, memberitahunya segala keperluan kita dan percaya bahwa Dia mendengar dan akan memberikan kepada kita anugerah dan kuasa untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Allah. Apa yang kita ingini adalah surga, mahkota pemenang, memasuki segala pintu gerbang kota Allah, hak istimewa untuk memakan buah pohon kehidupan yang berada di tengah Taman Firdaus Allah. Kita ingin memandang Raja itu dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita setiap hari menunjukkan mata kita kepada Kristus yang memiliki karakter manusia sempurna dan berpegang teguh akan keilahiannya. Kita akan beroleh kuasa ilahi untuk menuntun kita dalam mengalahkan segala kecenderungan dan keinginan yang jahat. Saya berterima kasih kepada Allah untuk hidup saya. Saya beroleh suatu iman yang menatap kepada masa depan dan melihat pohon kehidupan. Di atasnya bertumbuh buah-buahan yang berharga, dan daun pohon itu adalah untuk menyembuhkan segala bangsa. Tidak ada lagi hati yang hancur, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan dalam kerajaan kemuliaan itu. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Janji memakan buah pohon kehidupan diberikan kepada jemaat Efesus. Siapakah yang memberikan janji kemenangan ini? Kisah Para Rasul halaman 492 paragraf 4 menjelaskan, adalah Kristus yang memerintahkan kepadanya untuk mencatat suatu yang harus dibukakan di hadapannya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, ia memerintahkan, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jelas sekali bahwa Kristus sendiri yang memerintahkan Yohanes untuk menuliskan semua surat yang ditujukan kepada tujuh jemaat tersebut. Karenanya saat kita membaca ayat inti renungan hari ini secara lengkap yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7 berbunyi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapakah roh yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ingat, 7 surat kepada 7 jemaat tersebut, Kristuslah yang memerintahkan kepada Yohanes untuk dicatat dan disampaikan kepada ketujuh jemaat tersebut. Nah, jika surat tersebut berasal dari Yesus, maka roh yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah rohnya Yesus itu sendiri. Bahkan roh nubuat berkata dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18 yang berbunyi, tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kemudian dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 dikatakan, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Dengan jelas roh nubuat menyatakan untuk jangan mau roh yang lain, tidak aman. Minta Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Roh Kristus itu sendiri. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami dan ingat selalu, yaitu bahwa Roh Kudus adalah Yesus Kristus oleh kehadiran rohnya yang kudus, Roh Kristus? Sebab renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 377 paragraf 3 menjelaskan, apa yang kita ingini adalah sorga, mahkota pemenang, memasuki segala pintu gerbang kota Allah, hak istimewa untuk memakan buah pohon kehidupan yang berada di tengah taman Firdaus Allah. Kita ingin memandang Raja itu dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita setiap hari menunjukkan mata kita kepada Kristus yang memiliki karakter manusia sempurna. Dan berpegang teguh akan keilahiannya, kita akan beroleh kuasa ilahi untuk menuntun kita dalam mengalahkan segala kecenderungan dan keinginan yang jahat. Dikatakan, Kristuslah yang memiliki karakter manusia yang sempurna. Inilah pentingnya kita memiliki Roh Kristus, sebab Roh Kristus adalah kuasa ilahi yang menuntun kita untuk mengalahkan kecenderungan dan keinginan yang jahat, dan akhirnya memiliki karakter manusia yang sempurna dari Yesus Kristus. Renungan hari ini dikutip dari manuskrip 87 tahun 1909. Nah, dalam paragraf 21 dikatakan, Kristus datang ke dunia untuk menderita dan mati, agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Dia memberikan dirinya sendiri agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan mengatasi kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Untuk kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, Yesus memberikan dirinya sendiri. Yesus tidak suruh orang lain atau oknum lain, tetapi dirinya sendiri yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita baca dalam The Review and Herald September 20, 1881 paragraf 4 yang menjelaskan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang dipersatukan dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jelas bahwa mereka yang menerima kehadiran Roh Kristus dalam hatinya menjadi orang-orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dengan memberikan rohnya kepada kita, hal itu sama dengan memberikan dirinya sendiri, sebab Roh Kristus itu adalah pribadi Yesus itu sendiri, hidupnya Yesus itu sendiri. Kemudian dalam manuskrip 87 tahun 1909 ini dalam paragraf 23, Nyonya White melanjutkan,
Apa yang kita butuhkan adalah menjadi orang Kristen sejati, mengarahkan pandangan kita pada Kristus dan mengikuti teladannya. Dalam kehidupan manusianya, karakter Kristus sempurna sebagaimana kita boleh miliki. Kita dapat memahami keilahian Kristus dengan iman yang hidup dan dalam kemanusiaan kita menyatakan Kristus kepada dunia. Bagaimana untuk dapat memiliki karakter Kristus yang sempurna ini? Kembali kita baca dalam Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4. Berkata, di mana roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan terungkap. Berulang-ulang saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan bahwa untuk dapat memiliki kesempurnaan karakter Kristus, yang kita perlukan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Kenapa? Selected Messages buku pertama halaman 249 paragraf 3 menjelaskan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 57 dan 63. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Sangat jelas, ketika Kristus berbicara tentang roh, dia mengacu kepada pribadinya, karakternya. Inilah pentingnya kita menerima roh Kristus agar kita dapat memiliki kesempurnaan karakter Kristus. Dan ingat juga kutipan berikut ini yang kemarin kita sudah baca dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 458 paragraf 2. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Jadi saat kita menerima roh Kristus, kita menerima hidupnya Yesus itu sendiri. Dengan menerima hidup Yesus, kita menerima karakternya yang sempurna. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang mempunyai karakter manusia yang sempurna. Dan sebagaimana renungan hari ini tekankan bahwa hanya mereka yang memiliki kesempurnaan karakter Kristus yang memperoleh hak untuk memakan buah pohon kehidupan. Sebab hanya melalui Kristus kita dapat memakan buah pohon kehidupan. Testimonies for the Church volume 8 halaman 288 paragraf 3. Yang berkata, melalui penebusan yang dibeli oleh darah Kristus, kita masih dapat memakan buahnya, yaitu buah dari pohon kehidupan yang memberi hidup. Inilah yang Nya White pandang ke masa depan, di mana dapat melihat pohon kehidupan dan memakan buahnya. Bagaimana dengan kita? Adakah ini juga kerinduan kita? Jika ya, bukalah pintu hati dan izinkan Yesus masuk oleh kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus, yang adalah hidupnya yang sempurna. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat melalui pengalaman jemaat di Efesus. Barang siapa menang, maka Kristus akan memberikan kepadanya kesempatan untuk makan dari buah pohon kehidupan. Dan ini dapat kami miliki hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Dan bila mana Engkau datang nanti, kami boleh bersama-sama masuk dalam kerajaan kota Allah dan menerima buah pohon kehidupan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.